nggak suruh acan. Kalau matahari sudah terbenam, suruh asup ke laut, dan ke laut tuh, karena itu terbenam. Maka habislah waktu asar. Jelas? Dan mulai waktu isya teh. Maghrib. Maghrib berapa? Ganti. Jadi kalau ini terbenam matahari berarti asar habis. Awal waktu maghrib guru syamsi berarti dimulai waktu maghrib. Namun matahari sudah terbenam. Ketika matahari terbenam ini maka muncullah bulan. Matahari terbenam, bulan muncul. Maka seperti itu gening hilal, ru'yatul hilal. Ketika matahari terbenam, maka bulan kelihatan. Ada 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, menunjukkan bahwa itu adalah bulan maghrib. Bulan akan muncul. Namun tanggal hiji maghribna, kamu tanggal 15 kamu gede bulan. Kemudian waktu guru musafak lama, akhirnya waktu maghrib adalah terbitnya mega merah. Coba lihat kayak mega. Terbenam mega merah. Awalnya waktu isya adalah terbenamnya mega merah dan akhirnya sampai terbit fajar shadiq. Fajar shadiq teh bayangan di gunung malam timur. Memang subuh teh sok saang deui. Serang cangtihan. Aya manusia, aya nu koneng, aya nu bodas. Eta matahari rek bijil. Jadi sinar matahari. Jadi ini matahari mau keluar, ini matahari mau keluar nih. Sinarnya ada duluan, sinarnya itu udah keluar. Itu disebutkan fajar teh. Ayat fajar kadim, ayat fajar shadiq. Fajar shadiq. Jadi di sini. Akhirnya waktu isya adalah turun fajar shadiq. Jadi bayangan matahari mau terbit sudah keluar. Lalu akhirnya awalnya waktu subuh, tapi itu fajar shadiq, terbitnya fajar shadiq, dan akhirnya adalah turun isyamsi. Jadi sampai di matahari itu kabayangan heula, sinarna heula. Kalau bicara kalau matahari, harus ketinggalan bulan poe, kalau bulan poe ya ada sinarna. Bila mau tadi mah fajar shadiq mah ieu bayanganna. Kerancang tihan kayak gimana? Kerancang tihan. Terbitlah matahari, udah saya waktu subuh. Habis subuh, asal teh subuh teh udah berganti udah. Kalau matahari sudah terbit, berarti sudah dimulai sholat duha boleh. Itu kamu dihitung 2 jam setelah subuh. Kamu subuh jam 4 dan jam 6, 2 jam setelah subuh sudah masuk waktu duha. Isyraq ketika matahari terbit. Nah, lamun dura masuk jam benar, tapi kadang-kadang nggak beda jamnya. Ini akhir sholat subuh, ini tulu isyamsi, ini Isyraq. Waktu Isyraq. Berarti awal sholat duha. Awal sebelum sholat duha boleh. Dari sholat mana? Pada duha langsung boleh. Oke? Ada pertanyaan? Ada. Mana? Ini kan membahas tentang waktu-waktu sholat, bahwa di sini dibahas waktu sholat itu dengan ukuran matahari ya. Ya. Sekarang kan udah ada jam. Ya. Nah, saya baca di dalam kitab bab Al-Fitan dalam hadis bahwa di antara tanda kiamat itu adalah al-dukhon, ya. Al-dukhon itu adalah kabut asap yang sangat tebal setelah bumi itu dihantam dengan berbagai meteor, sehingga dengan dukhon itu bumi ini menjadi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Di situ penjelasan di dalam kitab Al-Fitan. Nah, bagaimana cara mudah-mudahan kita tidak mengalami ya. Bagaimana cara menentukan waktu sholat ketika kita mengalami misalkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam, bagaimana cara menentukan waktu sholatnya? Apakah dikira-kira? Sedangkan
segala sesuatu pun tidak terlihat pada waktu itu. Sangat gelapnya. Apa kita emang? Iya, jadi semua teknologi itu musnah. Setelah Tuhan kan kembali ke zaman baru. Ke zaman itu. Oke, udah cukup? Ya. Terima kasih Bu Neneng. Nanti memang di akhir zaman, di akhir dunia disebut akhir yaumul akhir, hari terakhir, karena tidak ada hari lagi setelah itu. Dunia ini akan goncang, walaupun penyebabnya itu berbagai macam. Diadu sama matahari, diadu sama meteor, walaupun cek dina surat Al-Jumat, ulun lajri ada yang sama. Semua berjalan di atas relnya, di atas jadi ketika nanti hari kiamat, mau ayah bentang diadu jeung bentang bulan dan jeung bulan itu semua tidak surat Al-Jumat. Coba dengar kata itu. Kalau diajari diajari bersama, semua berjalan di atas skalanya masing-masing. Kenapa di akhir zaman itu bisa goncang dunia? Itu hanya penelitian para ulama karena diadu. Kenapa kalau diadu kena aja? Diadu kan bahwa sudah kacau dalam dunia, lalu dunia ini akan gelap karena matahari juga berhenti. Kalau diurin matahari bulan gelap semua, udah gelap semua, gelap kowe karena akhir yaumul akhir udah berakhir hari-hari mereka Senin Selasa Rabu ada. Nah pertanyaannya bagaimana menentukan waktu sholat gitu? Pertanyaannya juga apakah masih wajib nggak sholat? Nah, apakah wajib nggak waktu sholat? Selagi masih ada nafas wajib. Wajib. Oke. Ketika akhir zaman, matahari sekarang kan dari sebelah timur. Nanti matahari dari sebelah barat. Oke. Matahari sebelah barat berarti akan seangan. Berarti akhirnya matahari kene bisa mengukur ke awal ke sholat, lalu sampai tengah-tengah tengah-tengah langit, tidak akan sampai ke belah timur. Artinya kewajiban sudah tidak ada. Oke. Taubat pun sudah ditutup ketika matahari sudah sampai tengah-tengah. Tapi bukan ke timur kan? Menjelaskan matahari. Ya matahari si barat ambil ke timur, tapi ketika itu sudah nyampe ketika tengah-tengah, sudah taubat pun sudah ditutup. Mata mempeng matahari di belah timur kene, gemat panang kene taubat. Bisa kamu dibalikkan dari itu. Nah, setelah itu tengah-tengah matahari mulai meredup hilang, maka tidak ada kewajiban sholat. Itu baru yang jam. Sampai kemarin pun tidak usah. Tobat kewajiban semua sudah ditutup, tidak ada kewajiban. Udah sepoek kan, udah sebuah aja sampai. Tangga sepoek. Makanya mumpung aya kesempatan ngarenap kene, matahari dua kali kene, doa manfaatkeun. Tobat, istighfar, ibadah yang lain. Setelah itu tidak ada kewajiban. Sama seperti menapas sampai tenggorokan. Kalau napas sudah sampai sini, kan dicabut nyawa dari kaki belah kiri, kaki belah belah kiri bilang. Nyawa ya cabut jadi set dia nah leles tiis lalu kaki kanan kaki dia setelah sampai sini udah gak bergerak tangan kiri sampai sini udah tutup daya setelah kaki kiri tangan kiri tangan kanan terus sini udah nggak bergerak, kaki nggak bergerak, tangan bergerak. Tinggal sini, nah sini, nah ini. Baik iya. Nggak usah kata dari mana, bergerak, betul. Dari mana? Nah, terus naik, naik. Nah, terus naik.
Cicing kayak betul kan? Ini kan? Ini. Nah, lamun terus napas itu masih bisa obat. Maksudnya udah gini cicing, dia udah kawan. Ayo di sini. Itu sudah ditutup. Itu untuk ibadah, itu tobat semua menjadi depan. Lalu di sini. Ini sedikit benar. Kenapa sih kalian tahu suami kali masih beri pas itu apa bisa? Ketika mau meninggal, udah nggak gitu aja, nunggu syukuri. Terus telepon, berbeda telepon kan dia, ingin damang mati, baiknya segitu aja, tidak ayo, maju kan, maju teh, tak kali maju kan dia dengan adiknya, sebentar ya, terus, nah kalau masih hidup berarti batasan tobat malah sampai tenggorokan. Napasnya, mata kumpul ayo halus kene, karena subuh rasanya ada. Oh, berarti hidup kene. Menangnya coba dari makanya. Kamu sudah sama mana saya? Kecelakaan Pak. Kecelakaan apa yang ada? Berarti kita mengalami dulu. Langsung kita mau mati. Disebutkan waktu pas ada mati yang tiba-tiba. Saya kurang, kalau udah tiba-tiba. Makanya harus on time. Kudu online terus, kalau online lah gitu ya. Kalau awal online deh, ibadah itu online. Kan berarti kan an abdul taat lillahi ula hibdun li anfasi. Yakun furujuha wa dukhuluha lillahi fil malai wal qalb. Berarti kan aja sejarah ini. Pengaturan pertama adalah memelihara nafas. Keluar masuk nafas disertai dengan lafaz Allah. Allah. Nah, bisa gitu tiba-tiba apa ada mau motor baik dia kayak kereta. Kayak kereta mana lewat. Dia mau kadang mau begitu. Ada kayak di Alpina dipimpin, kita mau untungkan ada pimpin untungnya. Coba pandang nonton mana? Ibu nih untungnya. Oke, gitu ya biasanya. Jadi kalau sudah matahari ke tengah-tengah, itu menurut dinas sejarahnya. Matahari itu tidak sampai ke belah timur. Alam makanya saya tahu meredup hilang gelaplah selama 40 hari. Di sana tidak ada lagi hari Senin, hari Selasa. Jeung moal garaji handeuy juga saya. Tahu asli mana? Dikasih mana kayak ayeuna. Daftar haji geus laku. Di ayat gitu. Absen kayak ping geus laku. Dan untuk hal yang hese, maka itu bayar dan absen itu enaknya. Pas bapak tuh bayar. Oke, ada lagi. Terakhir, mega ayat tilu, mega merah, mega kuning, mega putih. Al-ahmar maghrib, ahmar namanya kuning, putih, isya. Nah dia ya, seperti pakai darah ya bisa tadi. Disunatkan ngahirkan sholat isya. Bahaya. Disunatkan ngahirkan sholat isya, tapi ila anjaki bas syafaqul asfar wal abyad. Sampai hilangnya mega kuning dan mega putih. Ya itu teh lamun aya kegiatan boleh anu bagus seperti ngaji, seperti tadarus. Ari gawe mah hanya tewe sunat dari keluarga tapi gawe tetap tenang karena hadis afdal ibadat adalah as-shalatu di awali waktiha. Afdalnya amal afdal amal adalah as-shalatu di awali waktiha. Hadis itu yang paling dipakai kalau nggak ada kegiatan. Tapi kalau ada kegiatan yang dibolehkan di menanam agama maka sunat ya. Dah, saya silakan ada pertanyaan. Ada istilah ini tadi perjalanan menghormati waktu sholat gitu. Menghormati waktu ya, terus? Ya, gimana gitu? Menghormati. Umumkan hormat waktu itu berat gitu. Artinya gini, ketika kita di bus, Ya. wah ini bagus nih, tapi bus dari kendaraan. Orang kumaha sholat teh satu menghormat itu niat di jamaah. Kalau niat di jamaah itu menghormat waktu.
duhur kayaknya nih saya sampai ke sana asar niat jamak takhir yang asar. Itu kalau maksudnya makin niat bahwa saya akan sholat zuhur ditarik dengan asar jamak takhir. Satu nomor waktu. Yang kedua, dihormati waktu tes sholat di bus. Sholat bagaimana wuduna? Tayamum mah tidak bus. Ayo kursi pengharapna karena kursi kan yang boleh dipraktekkan dulu kan. Itu nomor waktu. Ulah lempeng niat di zaman tuh. Terus sholat di bus itu. Itu tinggal sampai akhir biasa. Nah, Bacaannya. bacaan sholat. normal seperti sholat biasa. Nah, ulah sujud ulah ruku, bayriuk gitu. Dina beus we dina beus. Oh, akbar. Ruku. Terus sujud rek. Terus masuk deui ngantung deui gitu. Coba tuh langsung kayak gituan. Tapi lamun dina kapal mah lamun umroh atau haji geus biasa. Salat dina kapal. Ai di urang dina beus omongan. Itu kan bacaan mabuk, saya jangan diganggu ya, saya mau sholat gitu. Kebiasaan lah kan mikirin udah sebab ngeganggu. Lagi. Atau kita lagi nya, tidak ada sholat, lah pura-pura tapi ada lagi ada tukang ya pura-pura sholat. Allahu Akbar. Bu, lagi bacaan ke sholat itu. Emang mau ditagih, mau dibeda tiket. menggaris bawahi dina wa yundabu tahirus sholat isya. Para ulama nah bahasa kelana yundabu tahirus sholat isya, tahirus sholat duhur, tahirus sholat asar. Pertanyaan, boleh selain isya semacam duhur asar? Jawabannya tidak boleh. Tidak ada. Kenapa isya dahirkeun? Sebab ayat tahajud. Jadi nanti diharapkan kalau isya dahirkeun susuganan we bari tahajud. Susuganan. Sugan ke jam 3 masuk isya manya ka bisa unggul kagok jeung tahajud 2 rakaat nah gitu. Satu, yang kedua isya panjang waktunya. Kalau yang lain kan sempit, mulai maghrib sempit, zuhur udah ada sempit, asar, maghrib, subuh juga sempit. Jadi isya kan ada panjang. Dan targetnya kalau bisa disuaratin dahirkeun teh supaya qiyamul lail bangun malam. Lalu sholat isya jam 3 ngadoan ka Allah kan dijabah mana gitu. Jadi banyak tujuan-tujuan yang lain selain sholat isya. Lamun aya tambahan. Ari kitu mah nu ada sholat isya yang udah akhirnya tahajud teu tambahan. Ngadoan teu tepan teu mendingan di awal waktu we gitu. Maka Abu Bakar Siddiq mah tidak pernah dia mengakhirkan sholat isya, takut katanya meninggal dunia. Umar, Abu Bakar Siddiq, Umar sesuai di akhir targetnya adalah untuk tambahan sholat tahajud, sholat hajat. Beda-beda, tergantung keyakinan, kekuatan. Nah, misalkan tos ngajang jage haus lah, pakai dari itu nih supaya tahajud. Nanti kaburu datang mereka tinjau-tinjau. Pasti nongol. Lunas tak? Apakah punya beban kewajiban? Tetap kewajiban justru makanya Abu Bakar Siddiq tidak berani, takut begitu. Tidak berani mengakhirkan itu walaupun disunatkan oke tidak berani, sama takut. Takutnya seperti itu. Beda sarang jamaah takhir kan terus niat. Benten jamaah mah niat kurang sholat duhur di jamaah jeung asar. Memeh tepi teh pae, eta mah geus dihampura ku Allah dan niatan jamaah kan lain salah kita. Ini mah kan kayak niat jamaah. Niat jahit we kan menggunakan sunat. Tahajud kan sunat, sebenarnya isya kan wajib. Nanti itu kena sunat, surat lahir kenana. Yang lebih baik ya sholat heula bisi gitu. Yang tidak bisi, oke? Ada lagi pertanyaan? Baru jam 11. Silakan kalau mau bertanya bukan hanya mengenai ini tentang naon memang.